Baik, materi kita kali ini adalah tentang uji batas cair. Itu merupakan bagian dari Atterberg limit. Nah, nilai-nilai batas Atterberg itu ditemukan pada tahun 1919 oleh seorang bernama Atterberg. Nah, nilai-nilai ini terdapat pada tanah berbutir halus seperti clay atau silt yang terdiri dari batas cair, batas plastis, dan batas susut. Nah, jika kita lihat slide ini, ya. Nah, batas cair itu yang mana, batas plastis yang mana, batas susut yang mana bisa kita lihat pada tabel pada slide ini. Nah, batas cair itu adalah batas antara keadaan cair dan dengan keadaan plastis, ya. Itu batas cair atau disebut juga dengan liquid limit, disingkat dengan LL. Kemudian batas plastis yaitu batas antara keadaan plastis dan keadaan semi plastis atau disingkat dengan PL, plastic limit. Kemudian batas susut antara keadaan semi plastis dan keadaan padat atau solid, atau disebut dengan shrinkage limit atau SL. Nah, sekarang tujuan pengujiannya tentu saja adalah untuk menentukan nilai batas cair atau nilai LL. Nah, selanjutnya, alat pengujiannya apa saja yang nanti akan digunakan? Pertama yaitu satu set alat Casagrande beserta grooving tool. Kemudian satu buah timbangan dengan ketelitian 0,01 gram, 2 buah spatula, 1 buah oven, 8 buah kontainer atau cawan, 1 buah desikator, 1 buah mortar, 1 buah palu karet, 1 buah saringan nomor 40, kemudian 1 buah lempengan kaca, kemudian botol berisi air suling. Nah, ini alat-alatnya bisa dilihat, itu cawan Casagrande, grooving tool, kemudian untuk detailnya sebelah kanan, ukuran-ukurannya. Selanjutnya, bagaimana kita mempersiapkan contoh tanah yang akan diuji? Pertama, tanah kering udara kita hancurkan terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita saring dengan saringan nomor 40 sekitar dengan berat 200 gram. Kemudian kita lanjutkan dengan mencampurkan bagian yang lolos saringan nomor 40 itu dengan air suling dan diaduk dengan spatula sampai rata. Dan kita masukkan ke dalam cawan dan biarkan selama 24 jam supaya tercampur rata. Sebaiknya cawan dalam keadaan tertutup. Nah, sekarang prosedur pengujian. Pertama, tanah yang telah dipersiapkan kemarin yang beratnya sekitar 200 gram kita letakkan di atas plat kaca dan diaduk-aduk lagi dengan menggunakan spatula hingga rata. Kemudian ambil alat Casagrande, atur tinggi jatuh cawan 10 mm dengan memutar skrup yang terdapat di belakang alat Casagrande tersebut. Setelah itu kita siapkan kontainer atau cawan yang telah ditera sebanyak 8 buah. Kemudian masukkan tanah yang telah diaduk di atas plat kaca tadi ke dalam cawan Casagrande. Kemudian kita ratakan permukaan tanah tersebut dengan dasar alat Casagrande. Buatlah alur dengan jalan menekan grooving tool pada tanah yang diuji sepanjang diameternya. Nah, pada waktu membuat alur, posisi grooving tool harus tegak lurus permukaan mangkok. Dan kita lanjutkan. Kita putar handle yang berada pada alat Casagrande dengan kecepatan 2 kali putaran per detik, sehingga kedua sisi alur akan merapat sepanjang 13 mm. Hal tersebut dapat kita kontrol dengan pangkal dari grooving tool. Selanjutnya kita catat berapa jumlah putaran handle pada saat alur merapat,
sepanjang 13 mm sebagai number of blow, atau kita notasikan dengan N, yaitu jumlah ketukan. Nah, bila jumlah ketukan besar dari 50, maka benda uji ditambah air suling. Dan apabila kecil dari 10, tanah yang diuji dikeringkan dengan mengaduk-aduk kembali tanah yang diuji, sehingga air menguap atau dengan menambah campuran benda uji. Nah, apabila ketukan kecil dari 50 dan besar dari 10, maka percobaan tersebut langsung bisa digunakan. Selanjutnya, bagian tanah yang menyatu ditentukan kadar airnya. Aduk kembali sisa tanah di atas plat kaca dan ulangi prosedur di atas, sehingga sekurang-kurangnya didapat 4 hasil kadar air yang berbeda dengan jumlah ketukan antara 10-50 kali, atau range-nya 10-20, 20-30, 30-40, dan 40-50. Oke. Nah, mungkin dari gambar ini kita bisa kita lihat langkah-langkah dari prosedur pengujian tadi, ya. Oke, nah ikuti alur anak panahnya. Kemudian, nah, bagaimana kita caranya menganalisa hasil pengujian? Berarti dari hasil pengujian tadi kita memperoleh jumlah ketukan dan kadar air yang bersangkutan. Kemudian dari hasil tersebut kita gambarkan dalam bentuk grafik. Nah, jumlah ketukan sebagai sumbu mendatar dengan skala logaritmis, sedang besarnya kadar air sebagai sumbu tegak dengan skala biasa. Nah, kita buat garis lurus melalui titik-titik tersebut. Kemudian cara menentukan batas cair adalah kadar air pada jumlah ketukan ke-25, ya, kita tarik ke atas sampai memotong garis lurus tadi, kemudian kita tarik ke kiri. Nah, itu adalah nilai batas cair. Nah, kita lihat pada slide ini, ya. Ini sebelah kiri adalah tabel nanti yang akan digunakan untuk memasukkan data-data dari hasil pengujian, dan sampai kita peroleh kadar air rata-ratanya. Kemudian sebelah kanan adalah grafik nanti yang akan kita plotkan data-data yang berdasarkan tabel dari sebelah kiri. Nah, garis putus-putus itu adalah pada ketukan ke-25. Oke. Baik, demikianlah uji batas cair. Sampai ketemu lagi untuk pengujian yang lainnya. Terima kasih.